Selamat malam. Perkenalkan Bapak, nama saya Kisya Alfira Wahyudi. Saya mahasiswa keperawatan yang akan merawat Bapak mulai dari sekarang pukul 18.00 WITA sampai pada esok hari pukul 8 pagi ya Bapak. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, saya akan mengkonfirmasi identitas Bapak terlebih dahulu. Boleh saya pinjam gelang nama Bapak? Oke. Boleh Bapak sebutkan nama dan tempat tanggal lahir Bapak? Nani Anwar, Irialo, 4 Januari 1949. Baik, sudah sesuai ya Bapak. Kemudian saya akan mengukur saturasi oksigen Bapak terlebih dahulu. Normalnya saturasi oksigen ini sekitar 95 sampai 100%, dan saturasi oksigen Bapak berada pada nilai 98%, berarti dalam keadaan normal ya Bapak. Apa kabar Bapak pada hari ini? Baik. Apakah Bapak mengalami keluhan-keluhan tambahan seperti nyeri dada? Tidak ada. Sesak nafas mungkin Bapak? Tidak ada. Apakah Bapak mengalami ortopnea atau kesulitan bernafas saat berbaring? Merasa tidak nyaman begitu Bapak? Tidak ada. Apakah Bapak mengalami batuk? Mengalami batuk. Apakah akhir-akhir ini Bapak merasa menjadi cepat lelah? Iya. Apakah frekuensi kegiatan yang Bapak lakukan tersebut bertambah, makanya Bapak menjadi semakin lelah, atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, tapi mudah lelah ya Bapak. Baik. Apakah Bapak mengalami nokturia Bapak? Nokturia itu keseringan buang air kecil pada malam hari? Ya, Iya. Bapak sering buang air kecil Bapak pada malam hari? ya, Sekitar berapa kali? ya, cuma 2 kali. Oke, baik. Apakah Bapak akhir-akhir ini pernah pingsan? Tidak, Tidak. Pernah mual atau muntah Bapak? tidak, Tidak. Apakah Bapak pernah akhir-akhir ini merasa sepertinya pada kaki Bapak mengalami pembengkakan atau edema perifer? tidak, Tidak. Apakah Bapak akhir-akhir ini merasa sepertinya saya pucat atau kuku saya menjadi kebiruan atau bibir saya sianosis? tidak, Tidak ada. Apakah Bapak akhir-akhir ini pernah merasakan palpitasi? Palpitasi itu keadaan jantung yang berdegup kencang seperti ingin melompat begitu Bapak jantungnya? tidak, Tidak ada juga ya Bapak. Oke, baik. Apakah Bapak memiliki riwayat penyakit yang berhubungan dengan sistem kardiovaskular seperti gagal jantung mungkin? tidak, Tidak ada. PJK atau penyakit jantung koroner? ya, Tidak ada. Kemudian apakah Bapak pernah mengalami diabetes mellitus mungkin? tidak, Tidak ada juga. Apakah Bapak pernah mengalami hipertensi Bapak? pernah, Pernah. Apakah hipertensi yang Bapak alami ini juga dialami oleh keluarga Bapak? tidak, Oke, tidak. Apakah keluarga Bapak mengalami riwayat penyakit lain yang berhubungan dengan sistem kardiovaskular seperti yang telah saya sampaikan tadi? tidak, Tidak ada ya Bapak. Apakah hipertensi Bapak ini Bapak obati atau ketergantungan pada obat anti hipertensi tertentu? tidak, Tidak ya Bapak. Apakah Bapak merokok Bapak? tidak, Oh tidak, baik. Pada saat ini kita akan melakukan pengkajian sistem kardiovaskular atau pengkajian jantung yang bertujuan untuk mengkaji dan menilai aktivitas sistem kardiovaskular pada Bapak yang akan dilakukan di tempat tidur ini dan membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia? ya, Baik. Langkah-langkah yang akan kita lakukan, yang pertama kita akan melakukan tindakan palpasi. Palpasi ini kita akan lakukan pada nadi perifer Bapak, mulai dari radialis, brachialis, popliteal, dan dorsal pedis. Kemudian kita akan melakukan palpasi pada
impuls apikal atau ictus cordis. Kemudian kita akan melakukan palpasi pada precordium, Kemudian setelah itu kita akan melakukan auskultasi pada katup aorta dan katup pulmonalis. Apakah Bapak mengerti? Baik, Bapak. Saya akan melakukan persiapan alat-alat terlebih dahulu, membutuhkan waktu beberapa menit. Saya akan kembali setelah selesai mempersiapkan alat-alat saya ya, Bapak. Baik, permisi Bapak. Baik Bapak, saya telah kembali. Pertama-tama saya akan menutup pintu sampiran terlebih dahulu untuk menjaga privasi Bapak ya. Oke, baik. Kemudian saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan untuk mempertahankan kebersihan pada prosedur kita pada saat ini. Baik, saya akan membuka masker Bapak terlebih dahulu. Permisi ya Bapak. Pemeriksaan yang pertama akan kita lakukan pemeriksaan pada nadi perifer Bapak. Bapak boleh, permisi Bapak tangannya. Bapak boleh meletakkan tangan Bapak. Oke, baik. Ini juga. Oke, pertama kita akan melakukan palpasi pada nadi radialis. Baik, nadi radialis Bapak elastis, mudah untuk dipalpasi, kekuatannya 2+, itu merupakan denyut yang normal, di mana nadinya dapat dengan mudah untuk dipalpasi dan tidak mudah lenyap, iramanya teratur dan antara denyut antara nadi radialis kiri dan kanan sama dan juga simetris. Kemudian yang kedua kita akan melakukan palpasi pada nadi brachialis. Baik, pada nadi brachialis juga didapati nadinya mudah untuk dipalpasi, kekuatannya 2+, merupakan denyut normal, di mana denyutnya mudah dipalpasi dan tidak mudah lenyap, dan iramanya teratur, antara kiri dan kanan denyutnya sama dan simetris. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan palpasi pada nadi popliteal. Permisi ya Bapak, saya akan mengangkat celana Bapak terlebih dahulu. Permisi ya. Baik. Boleh diluruskan saja Bapak. Baik, pada palpasi nadi popliteal didapati nadi Bapak itu mudah untuk dipalpasi, kemudian kekuatannya 2+, merupakan denyut yang normal, kemudian iramanya teratur, denyutnya antara nadi kiri dan kanan juga sama, akan tetapi sepertinya nadi Bapak tidak simetris, di mana pada bagian kiri
nadinya lebih ke atas, lebih berada di atas daripada nadi yang sebelah kanan. Mungkin karena ada varises Bapak yang cukup besar ya Bapak. Sejak kapan Bapak varisesnya? Sudah lama ya Bapak. Dan yang terakhir kita akan melakukan palpasi pada nadi dorsal pedis. Permisi ya Bapak. Oke. Pada palpasi dorsal pedis ini kekuatan nadinya tidak elastis, teraba keras, denyutnya juga kekuatan denyutnya 1+, di mana denyutnya kurang dan sulit teraba. Mungkin karena kaki Bapak yang cukup keras ya Bapak, jadi memungkinkan denyutnya juga sulit untuk teraba. Baik. Kemudian kita akan melakukan pengkajian pada bagian dada Bapak. Saya akan membantu untuk membukakan baju Bapak terlebih dahulu. Baik. Bapak boleh rileks saja ya Bapak. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada ictus cordis. Namun pada saat kita melakukan pengkajian bagian toraks atau bagian dada, pertama-tama kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu garis imajiner yang ada pada dada pasien. Yang pertama yang harus kita identifikasi adalah tulang klavikula yang ada pada kiri dan kanan pasien. Kemudian tulang sternum, setelah itu garis sternalis kiri dan garis sternalis kanan. Kemudian ada yang namanya juga garis mid clavikula yang artinya tengah clavikula. Nah, ini merupakan garis mid clavicularis kiri dan ini merupakan garis mid clavicularis kanan. Setelah mengidentifikasi garis imajiner pada toraks pasien, kita kemudian mengidentifikasi ruang kosta dan interkosta pada dada pasien. Ini merupakan ruang kosta 1. Kita kemudian cari terlebih dahulu ruang kosta kedua. Setelah kita dapati, berarti ini merupakan interkosta 1. Setelah itu, ini ruang kosta 3, maka ini ruang interkosta kiri, ruang interkosta 2, maaf. Kemudian ini ruang interkosta 3. Terus ini ruang interkosta 4 dan ini ruang interkosta 5. Nah, normalnya ictus cordis berada pada interkosta 5 garis sternalis sinistra atau garis sternalis kiri. Maaf, garis mid clavicularis kiri maksud saya. Maka saya akan meraba pada bagian ini ya Bapak. Pada palpasi ini, pada palpasi dalam posisi supinasi ini tidak dapat teraba ictus cordisnya, maka saya akan meminta bantuan Bapak untuk berada pada posisi lateral atau miring ke kiri Bapak. Boleh Bapak? Oke, pada posisi lateral teraba ictus cordis di interkostal 5 garis mid clavicularis kiri. Baik Bapak, boleh kembali Bapak. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada rekordium pasien.
Pada palpasi rekordium tidak teraba adanya trill atau gerakan turbulensi, tidak ada juga heaving atau gerakan bergelombang, dan juga tidak ada thrifting, gerakan mendorong. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan auskultasi. Pada auskultasi tentu saja kita akan menggunakan stetoskop. Kita akan menggunakan stetoskop, di mana stetoskop yang akan seperti yang kita ketahui bahwa stetoskop ini memiliki dua bagian besar, yaitu yang besar yang dinamakan atau yang sering disebut dengan diafragma, dan yang kecil yang sering disebut dengan bell stetoskop. Pada pengkajian sistem kardiovaskular, bagian yang akan digunakan pada stetoskop adalah bagian diafragma. Akan tetapi sebelum melakukannya, pastikan terlebih dahulu bahwa lubang yang ada pada bel ini telah tertutup. Yang pertama, kita akan melakukan auskultasi pada katup aorta Bapak. Katup aorta ini terletak di interkostal 2 garis sternalis kanan. Saya akan menghitungnya terlebih dahulu. Baik, interkostal 1, interkostal 2. Maka saya akan melakukan auskultasi pada tempat ini. Suara yang dihasilkan tunggal. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan auskultasi pada katup pulmonalis yang terletak di interkostal 2 garis sternalis kiri. 1, interkostal 1, interkostal 2. Maka saya akan melakukan auskultasi pada tempat ini. Suara yang dihasilkan juga suara tunggal, di mana tidak ada suara tambahan atau suara murmur. Oke Bapak, pengkajian kita pada saat ini telah selesai. Saya akan membantu Bapak untuk menggunakan baju Bapak kembali. Oke, saya telah selesai merapikan Bapak. Apakah Bapak nyaman, Bapak? Ya. Oh, boleh Bapak pakai kembali masker Bapak. Baik, pengkajian kita pada saat ini telah selesai. Kemudian saya juga telah menyebutkan hasil dari pengkajian saya. Apakah selama melakukan pengkajian Bapak merasa tidak nyaman atau ada bagian-bagian yang nyeri? Apakah Bapak nyaman dengan pengkajian yang telah saya lakukan? Baik, saya akan datang kembali sekitar 30 menit setelah makan malam untuk memberikan obat hipertensi pada Bapak dan obat untuk batuk Bapak. Jika Bapak memerlukan saya atau suster lain, Bapak boleh memencet bel yang ada pada sisi Bapak. Nanti saya atau suster lain yang sedang bertugas akan datang ke sini lagi ya Bapak. Oke, baik. Apakah Bapak membutuhkan sesuatu? Ya. Apakah Bapak membutuhkan sesuatu, Bapak? Ya. Tidak ada. Baik Bapak, terima kasih untuk kontribusinya pada pengkajian ini. Saya akan kembali ke nurse station. Selamat malam ya Bapak.